Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru mau melanjutkan bagaimana kita belajar dari satu teks tapi bisa mempelajari berbagai macam tata bahasa ya Mas Mbak. Ini anak-anakku semuanya. Ini dari enrichment test itu kalian bisa buka buku kalian, you can open your book on page 21 di halaman 21. Itu silahkan dibuka. Kalau nanti di gambar ini mungkin tidak begitu jelas, kalian bisa langsung lihat ya di buku kalian ya. Oke, ini secara cepat saja ini contoh kita memahami dari satu teks. Kenapa dalam sebuah kalimat itu ada subjek, predikat, objek itu semisal. Ini lihat di kalimat pertama, camping activity is when people live temporarily in the outdoors here. Ini subjeknya camping activity Mas. Nih. Kenapa kok nggak camp activity Pak? Kenapa harus pakai ing? Ya ini karena ketika kata kerja kita coba buatkan menjadi kata benda itu namanya gerund. Jadi nggak camp tapi camping ditambah ing. Jadi kata kerja ketika ditambah ing itu bisa jadi kata kerja yang berupa kata benda. Aktivitas berkemah itu. Jadi kelihatannya kata kerja tapi sebenarnya itu kata benda. Camping activity is, kenapa is nggak are? Itu kenapa? Karena activity-nya itu tunggal. Jadi is, kalau jamak lah itu baru are. Camping activity is when people live temporarily in the outdoors. Ini predikatnya kan is. Lah itu setelah when people live temporarily in the outdoors itu gimana? Itu namanya anak kalimat. Anak kalimat ketika dia posisinya semisal camping activity is something. Something kan itu objek ya Mas ya, Mbak. Itu kok objek itu dirombak menjadi sebuah kalimat, itu namanya anak kalimat tapi bentuknya kata benda. Namanya non clause. When people live temporarily in the outdoors. Dalam anak kalimat itu ada lagi subjeknya. Subjeknya yang pertama people, kemudian predikatnya live. Berarti when people live temporarily in the outdoors itu namanya anak kalimat dari kalimat camping activity is something. Somethingnya tadi kayak katakan dirombak menjadi when people live temporarily in the outdoors. Terus kita menuju belajar yang kalimat kedua ini. History is filled with examples of soldiers camping out. As history is filled, kenapa itu is filled? Is-nya itu ya otomatis tunggal karena history, bukan historis ya. Terus fill ditambahi ed di situ kata kerjanya fill, kok ditambahi ed itu nanti tadi kepada waktu pertemuan kemarin sudah saya katakan kalau to be ditambah verb kok ada ed-nya itu biasanya maknanya pasif. Jadi kalau secara bahasa Indonesia history is filled with, secara diisi dengan examples gitu kan ya, of soldiers camping out at Valley Forge during the American Revolution, tahun sekian itu, and of nomadic peoples throughout the world who move. Ini kok who move-nya itu kok tidak s Pak? Kenapa who moves-nya nggak ditambah s? Ya karena peoples-nya tadi di kata-kata sebelumnya kan ada kata-kata peoples jamak ya, throughout the world, di seluruh dunia yang pindah their campsite. Nah, move-nya karena peoples-nya jamak, jadi move-nya tetap tidak pakai s untuk menunjukkan jamaknya itu. Who itu berarti adjective clause, menunjukkan menerangkan kata tapi dengan kalimat. Katanya itu subjek berarti pakainya who. Campsite from place to place. But today, tapi saat ini camping is primarily a recreational activity. Itu kalimat, but today camping is primarily a recreational activity. Kenapa kalimat? Subjeknya itu camping, predikatnya itu is. Ya, bisa dipahami ya? Predikatnya kan kok bukan kata kerja Pak? Ya karena nggak ada kata kerja, makanya alternatifnya kita cari to be, yaitu is, mr, was, were, dan has been itu. Kalau yang sekarang is mr, kalau lampau itu was sama were, kalau yang makna telah itu has atau have ditambah been.
Terus ini lihat paragraf keduanya Mas Mbak. Camping provides an opportunity to experience nature firsthand. Camping ini tadi kata kerja camp, berkemah kok bisa jadi kata benda jadi subjek. Efeknya harus ditambah ing. Nama lainnya gerund, tulisannya gerund, G-E-R-U-N-D. Itu tunggal ya, camping provides. Nah, provide-nya kan menyediakan, memberikan, ditambah s karena campingnya tunggal. Camping menyediakan an opportunity, kesempatan to experience. Experience itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Kalau ada to-nya di depan berarti kata kerja. Untuk mengalami, bukan pengalaman. Untuk mengalami nature first hand. Campers, kalimat selanjutnya, campers participates, tambahin ers berarti orangnya. In fishing, hunting, swimming. Nah ini kan fishing, memancing, tapi ketika ditambahin ing di posisinya kata benda itu namanya gerund. Posisi kita terjemahkannya pakai kata benda. Memancing, hunting. Kalau fish, hunt, swim salah. Karena ada kata-kata in di sebelumnya itu. In, semua kata di belakang ini yang masih kata benda. Fish, in hunt, in swim salah. Harusnya in fishing, hunting. Itu kan in fishing, in hunting, in swimming. Tapi karena biar efektif, in-nya di depan satu saja. In fishing, hunting, swimming, plant study, bird and wildlife watching, and nature, dan seterusnya. Ya, silahkan nanti itu saja nanti penjelasan dari Pak Guru. Kalian sendiri di rumah latihan coba menganalisa ke kalimat-kalimat yang tadi dengan model yang Pak Guru lakukan itu. Terus tugas kalian di rumah itu coba kalimat yang berbentuk aktif, itu kan berarti subjek sama predikat ditambah objek ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Kalimat yang berbentuk aktif, kalian di rumah coba rubah ke bentuk pasif dengan menaruh objeknya di depan, ditambah to be, ditambah verb 3 oleh subjek. Bisa dipahami ya? Sekali lagi tugas di rumah kalian, kalimat yang ada di enrichment test itu, di teks itu yang tadi Pak Guru bahas, yang berbentuk aktif, coba kalian buat pasifnya bagaimana. Terus ketik atau tulis tangan, kirimkan ke saya coba. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.